Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kembali lagi dengan saya Oktiviani Rizky Heragati, yang kali ini kita akan belajar materi teks negosiasi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Yuk kita lanjut. Pernahkah kalian melakukan negosiasi? Apa sih itu negosiasi? Coba sekarang saya tanya, apakah kalian pernah melakukan transaksi jual beli di pasar tradisional? Atau mungkin kalian pernah melakukan negosiasi dengan guru di sekolahmu berkaitan dengan penundaan ulangan atau mungkin pelaksanaan remedi? Atau mungkin juga kalian pernah bernegosiasi dengan orang tuamu dalam hal meminta tambahan uang saku? Saya rasa pernah ya kalian melakukan itu semua. Berarti negosiasi ini telah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Mari kita lanjut. Pengertian negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kemudian, pengertian dari teks negosiasi adalah teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Pengertian dari negosiasi dan teks negosiasi telah saya jabarkan. Yuk kita lanjut. Seperti apa contoh dari teks negosiasi? Contoh yang saya sajikan kali ini adalah contoh interaksi antara penjual dan pembeli, antara penjual buah dan pembeli yang bernama Butika. Mari kita simak contoh teks negosiasi berikut ini yang berbentuk dialog. Butika, wah, sedia buah ya Pak? Penjual buah, mari silahkan, mau beli buah apa Bu? Butika, saya ingin beli buah naga Pak, ada? Penjual buah, oh ada, silahkan dipilih dahulu Bu. Butika, kalau buah naga merah harganya berapa Pak? Penjual buah, per kilonya 19.000. Butika, ya kok mahal sekali Pak, biasanya hanya 10.000 per kilo. Penjual buah, maklum Bu, buah naga bulan-bulan ini sedang tidak musim. Kalau bulan Januari sampai Februari itu harganya murah karena musim panen buah naga. Butika, kalau 12.000 bagaimana Pak? Penjual buah, belum dapat Bu. Butika, bagaimana kalau 15.000 Pak? Penjual buah, belum dapat Bu, saya masih rugi dengan harga segitu. Butika, begini saja, bagaimana kalau 17.000? Penjual buah, ya sudah Bu, setuju, hitung-hitung sebagai penglaris. Butika, beli 2 kilo ya Pak, ini uangnya. Penjual buah, iya Bu, ini buah naga merahnya, terima kasih. Butika, sama-sama Pak, mari. Penjual buah, mari Bu, hati-hati di jalan. Nah, telah kita simak bagaimana contoh teks negosiasi antara penjual buah dan juga pembeli. Dari uraian contoh teks negosiasi tersebut, kita dapat mengetahui unsur pembangun dari teks negosiasi. Apa saja sih unsur pembangun dari teks negosiasi? Yang pertama adalah partisipan.
Yang kedua adalah perbedaan kepentingan. Yang ketiga, pengajuan dan penawaran. Yang keempat, persetujuan dan kesepakatan. Yang pertama adalah partisipan. Pada contoh teks tersebut, partisipannya adalah pembeli dan penjual buah. Kemudian, perbedaan kepentingannya, pembeli ingin mendapatkan harga yang lebih murah, sedangkan penjual ingin harga yang lebih tinggi. Pengajuan dan penawaran, terjadi interaksi tawar-menawar yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pada contoh teks negosiasi terdapat pada dialog nomor 2 dan 3 yang sudah ditandai. Kemudian, persetujuan dan kesepakatan itu dikatakan berhasil jika terjadi persetujuan dan kesepakatan. Ada pada nomor 4. Nah, kita jadi tahu kan unsur pembangun teks negosiasi. Mari kita lanjut dengan materi berikutnya, yaitu struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan juga penutup. Dari contoh teks negosiasi yang sudah Ibu tampilkan, kalian tahu bahwasanya orientasi adalah pembuka dalam teks negosiasi yang dapat berupa perkenalan atau sapaan. Kemudian pengajuan yaitu menyampaikan maksud dan tujuan bernegosiasi. Kemudian penawaran yaitu proses tawar-menawar antara pihak yang satu dengan pihak yang lain untuk mendapatkan suatu kesepakatan yang saling menguntungkan. Kemudian persetujuan, proses terjadinya kesepakatan atas hasil penawaran kedua belah pihak yang bernegosiasi. Penutup, proses mengakhiri percakapan antara kedua pihak yang bernegosiasi. Kemudian, apa sih tujuan dari negosiasi? Yang pertama adalah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan antara kedua belah pihak. Kemudian, yang kedua yaitu memperoleh sesuatu dari pihak yang lain. Yang ketiga, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua pihak. Yang keempat, menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Dari materi tersebut, kita lanjut ke berikutnya, yaitu cara melakukan penawaran. Bagaimana sih melakukan penawaran? Yang pertama adalah menyampaikan pengajuan maupun penawaran dengan sopan. Yang kedua adalah tidak menekan pihak lain. Yang ketiga, saling menguntungkan. Dan yang keempat, disertai dengan alasan. Nah, kita sudah sampai pada akhir dari penjelasan. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai penjelasan tentang negosiasi? Apakah kalian sudah mengetahui apa itu teks negosiasi? Dan apakah kalian bisa untuk melakukan negosiasi? Yuk, kita belajar sama-sama. Kalau kalian kurang jelas, silahkan kalian bisa mengulangi penjelasan materi ini mulai dari awal lagi. Selamat belajar, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, tidak kendor. Mari kita tingkatkan protokol kesehatan agar kita sama-sama terjaga dari COVID-19. Selamat belajar, semoga sukses untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.